Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan Asmaul Husna bersama-sama. Berdoa mulai. Baiklah, terima kasih. Pada pagi kali ini kita belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 2 halaman 54. Coba kalian buka di halaman ini, terdapat ayo berdiskusi. Ya. Di situ ada bacaan tentang Dayu dan si Mungil. Mohon dibaca dengan cermat. Kemudian halaman 55, di situ ada 6 pertanyaan. Pak Guru akan membahasnya dari ke-6 pertanyaan tersebut. Baik, pertanyaan yang pertama tentang pertanyaan pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan yang dipelihara oleh Dayu adalah kucing. Yang kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Dayu merasa senang ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap peliharaannya? Dayu memberikan makanan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si Mungil. Yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. Yang kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Dayu melaksanakan kewajiban dengan memberikan makanan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si Mungil. Yang keenam, apa Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah, karena mendapatkan hak untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang si Mungil. Kemudian masih di halaman yang sama ada sebuah kolom, tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Tulislah kewajiban kita memelihara hewan. Baiklah, Pak Guru akan membahasnya. Sini hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Haknya bermain dengan hewan peliharaan. Kewajibannya memberi makan dan minum. Yang kedua, mendapatkan hiburan dari hewan peliharanya, tentu kepada hak. Yang kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Yang ketiga, pada hak hilang dari rasa kesepian. Kemudian pada kewajibannya memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Kemudian pada haknya mendapat rasa gembira saat mempunyai binatang peliharaan. Kemudian yang kewajibannya mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Terakhir, pada hak mendapat kepuasan hati. Kemudian pada kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang. Kemudian halaman berikutnya, halaman 56, ada 2 kolom. Pak Guru akan membahas kolom yang pertama, tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Baik, Pak Guru akan membahasnya. Nah, tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban pertama, memberi makanan. Dampak bagi hewan kenyang dan kebutuhan makannya terpenuhi. Dampak bagi lingkungan sekitar,
Hewan tidak berkeliaran mencari makan di tempat lain dan mengganggu orang. Kemudian kewajiban yang kedua, kewajiban memandikan dan merawat hewan. Dampak bagi hewan, kebersihan hewan terjaga. Dampak bagi lingkungan bersih. Kemudian kewajiban yang ketiga, membersihkan kandang. Dampak bagi hewan, kesehatan hewan terjaga. Dampak bagi lingkungan bersih, tidak bau kotoran hewan. Kemudian kewajiban yang terakhir, memberikan kasih sayang. Dampak bagi hewan menjadi penurut. Dampak bagi lingkungan, hewan tidak mengganggu orang. Kemudian di bawahnya tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Ya, Pak Guru akan membahasnya lagi ini. Nah, yang pertama, kewajiban tidak memberikan makanan. Dampak bagi hewan kelaparan. Dampak bagi lingkungan, hewan berisi karena lapar sehingga mengganggu orang lain. Kemudian kewajiban yang kedua, tidak memandikan dan merawat hewan. Dampak bagi hewan menjadi bau dan kotor. Dampak bagi lingkungan, hewan mengeluarkan bau busuk yang mengganggu orang lain. Kemudian kewajiban yang ketiga, kewajiban tidak membersihkan kandang. Dampak bagi hewan mudah sakit dan kotor. Dampak bagi lingkungan, udara menjadi bau dan lingkungan tidak sehat. Kemudian terakhir, kewajiban tidak memberikan kasih sayang. Dampak bagi hewan menjadi pemarah. Dampak bagi lingkungan, hewan mengganggu orang lain. Kemudian pada halaman berikutnya 57, nah, kamu mencoba menulis karangan dengan 8 hal berikut. Kamu kaitkan. Pak Guru akan memberikan contohnya. Baiklah, contohnya sebagai berikut. Dengan judul Kelinciku yang Manis. Di rumah, aku memelihara seekor kelinci berbulu hitam. Kelakuannya yang menggemaskan dan tingkah lakunya yang selalu aktif, sehingga aku menamakan si Manis. Kelinci tersebut belum lama aku pelihara, baru sekitar 2 mingguan. Si Manis ku peroleh sebagai hadiah kenaikan kelas dari ibuku. Aku memelihara si Manis dengan penuh perhatian. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku selalu memberikan makan dan minuman. Setiap hari Minggu aku juga membersihkan kandang si Manis. Si Manis sekarang tumbuh dengan sehat. Biasa sepulang sekolah, si Manis ku keluarkan dari kandang agar dia bisa bergerak bebas. Setelah penat belajar, biasanya aku bermain-main dengan si Manis. Aku merasa terhibur dan merasa sangat senang. Tingkah lakunya yang lucu, gerakan kepalanya manggut-manggut, selalu membuat aku tertawa. Apalagi kalau dia mengendus-endus kakiku. Ada rasa geli, tapi aku sangat senang. Tidak lupa, setiap minggu aku juga memberikan kesehatan si Manis ke dokter hewan. Tidak lupa, setiap minggu aku juga memeriksakan kesehatan si Manis ke dokter hewan agar kesehatannya tetap terjaga. Aku merasa sangat senang memiliki si Manis karena dapat menghiburku, sehingga aku merasa senang. Si Manis pun mungkin dalam hatinya merasa senang karena diperhatikan dan dipelihara dengan baik. Nah, itulah contoh penulisan cerita dengan memperhatikan 8 ini.
Kemudian halaman 5 sekalian membuat mozaik seperti berikut. Langkah-langkahnya ada di halaman berikutnya ya. Ini nanti kalian buat mozaik seperti ini, dikumpulkan di classroom, difoto, dikumpulkan di classroom. Baiklah, pembelajaran Pak Guru cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.